Oh iya, ayo. Share screen-nya aman yuk. Ada yang pegang backup PowerPoint nggak? Iya, sebentar Kak, sebentar Kak. Shalom rekan-rekan pemuda semuanya, selamat malam dan selamat mengikuti ibadah Gerakan Pemuda Sabtu 24 April 2021. Pertama-tama saya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti ibadah Gerakan Pemuda kali ini. Dihimbau kepada rekan-rekan pemuda sekalian untuk mengubah nama akun Zoom masing-masing menjadi nama strip sektor pelayanan masing-masing. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib dalam ibadah Gerakan Pemuda kali ini. Yang pertama, peserta menggunakan pakaian yang sopan. Yang kedua, mempersiapkan Alkitab. Yang ketiga, mengaktifkan kamera selama ibadah berlangsung. Dan yang keempat, menonaktifkan mic saat bernyanyi dan khotbah berlangsung. Sebelum masuk ke dalam ibadah, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk mengawali ibadah kita, marilah kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Kepada Bang Pahala dipersilahkan. Ya di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Ada gereja dan Ayo stop. masyarakat, kami hadir antara Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu dari
kumpulan lagu ibadah kreatif 33 sebab dia hidup. Ada yang denger lagunya kah? Ya, belum ada Kak. Sebenarnya Kak. Ayo share soundnya udah diklik ketika mau share screen. Di bawah kiri, pojok kiri bawah. Share soundnya jangan lupa dicentang. Permisi kakak-kakak, mohon maaf ada teknis sinyal sepertinya, mohon ditunggu ya. Terima kasih. Oke, karena sepertinya ada gangguan teknis, jadi kita akan langsung masuk ke doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang terus tercurah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini secara virtual untuk melangsungkan ibadah gerakan pemuda pada malam hari ini. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, berkatilah supaya ibadah yang akan kami langsungkan pada hari ini, supaya berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan berkatilah supaya ibadah yang kami laksanakan dan firman yang akan kami dengar, supaya menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya iman kami terus bertumbuh dan membuat kami menjadi orang, menjadi pribadi yang berpegang teguh serta berpedoman kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan masuk
ke dalam khotbah yang akan dibawakan oleh Diakon Stephen. Kepada Diakon Stephen dipersilahkan. Oke, kedengeran ya? Kelihatan ya? Ya, Kak. Oke, thank you, Cia. Rekan-rekan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau boleh menyertai kami selama satu hari ini Tuhan. Dari pagi hari kami bangun hingga pada jam malam hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan firman yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, jauhkanlah pikiran-pikiran kami yang mengembara Tuhan, biarlah hati kami boleh fokus, duduk diam, mendengarkan firman-Mu dan menerima berkat. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan baca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 35. Boleh minta bantuan baca. Bentar ya. Siapa nih? Ayu Desti dari Matius. Wah, Ayu Desti, Ayu ya? Ayu, jangan Ayu deh. Ayu lagi kurang bagus. Audrey aja, Audrey dari Petrus. Boleh ya Audrey ya? Tolong dibacain Audrey ya. Boleh Kak, tunggu sebentar ya Kak. Oke, Audrey. Sorry Kak, tadi dari Kisah Para Rasul berapa ya Kak? Siap. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai dengan 35. Oke, Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-32 sampai dengan 35. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. 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 Oke, sebelum khotbah kita ada video ya yang bisa kita lihat ya, kakak-kakak pengurus. Kak Selin, Kak Pahala. Iya, Kak, betul. Iya, Kak. Oke. Oke. Kita saksikan sama-sama teman-teman.แม่ป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะ โว้ยเกาเหลา
ตัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร Oke, terima kasih Kakak. Nah, dari video tadi yang eee, kita lihat apa ya, hubungan timbal balik. Ada, anak yang pernah ditolong, lalu ke depannya bisa menjadi penolong. Nah, begitu ya. Lalu ada juga yang anak yang dulunya, mmm, merasa, eee, apa, sangat tertekan, dia butuh bantuan, eee, sehingga akhirnya ditolong dan merasa lega. Lalu ada seorang, eee, ayah dan anak yang keadaannya pada saat itu juga, sedang merasa tertekan juga dengan biaya pengobatan. Eee, Mereka hampir saja menjual, toko mereka yang sudah sedemikian lama menghidupi mereka, ya. Tapi, dalam perasaan tertekan itu mereka juga tertolong oleh, kebaikan yang dilakukan di masa yang lampau. Nah, dalam bacaan firman Tuhan kita tadi juga kita melihat bahwa ada yang, merasa, tertekan atau sakit dan ada yang menolong, yang menjadi, penyembuh, atau saluran berkat. Nah, siapa sih? Tadi kita baca ada 2 tokoh ya. Yang pertama, Petrus ini dia melakukan kunjungan tadi di daerah Lida kepada orang-orang kudus. Lalu singkat cerita bertemu dengan Eneas yang sakit lumpuh. Dengan kuasa Tuhan Yesus, Eneas pun sembuh dan penduduk daerah Lida dan Saron berbalik menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, kalau buat GP sih, Kak Stephen kayaknya nggak perlu terangin secara lebih, mendalam ya, tentang latar belakang tuh GP mau udah bisa cari sendiri, udah jago tuh. Oke. Nah, jadi, Kak Stephen fokus saja langsung intinya. Pertama Petrus. Petrus tuh dia murid Tuhan Yesus yang, namanya adalah Simon. Dia tadinya ini, orang yang takut, berani tapi juga takut, pengecut. Dia kalau, teman-teman ingat dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, ya, sebanyak 3 kali, oke. Sebanyak 3 kali, ngumpet lagi. Nah, tadinya takut tapi setelah menerima Roh Kudus menjadi berani dalam memberitakan firman Tuhan, bahkan ketika melakukan mukjizat penyembuhan kepada Eneas ini yang tadi, Petrus dengan jelas menekankan bahwa kuasa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan.
melalui perkataan Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Heeh. Petrus sama sekali tidak ingin mengambil kemuliaan apapun dari kejadian itu. Dia nggak bilang, "Oh, karena saya nih, saya Rasul Petrus." Ya, dia nggak bilang gitu atau, karena ini saya, tapi itu semua dia bilang, "Karena Tuhan Yesus Kristus." Petrus hanya ingin menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, terus tokoh yang kedua yang tadi kita baca itu Eneas. Eneas itu sakit lumpuh sudah selama berapa tahun tadi rekan-rekan? 8 ya? Wah, 8 tahun ya, oke. 8 tahun. 3 tahun. 8 tahun, oke. Nah, 8 tahun berarti, harapan untuk sembuhnya itu sangat kecil. Kalau Kak Seven pikir berarti dia udah berobat sana sini nggak sembuh-sembuh. Karena udah 8 tahun. Nah, bahkan mungkin Eneas kalau menurut Kak Seven juga udah pasrah kali. Makanya ketika Petrus datang berkunjung, Eneas senang, tapi senang bukan karena dia tahu dia mau disembuhkan, enggak. Tapi senang karena dijenguk dan dikunjungi oleh, Rasul Petrus. Nah, ketika Petrus berkata, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Dan seketika itu juga, instan gitu ya, eee, Eneas sembuh sempurna dari lumpuhnya yang udah 8 tahun itu. Eneas pasti merasa takjub, terus senang sekali. Nah, karena mukjizat itu dilakukan, atau berasal dari Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus dipermuliakan, maka mukjizat itu sendiri berbalik. Jadi banyak orang yang melihat atau mendengar atau tahu tentang mukjizat itu, tentang Eneas ini, mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Nah nah untuk, itu pembahasan Alkitabnya, tapi yang paling penting kan, apa intinya buat, kita ya pada malam hari ini ya, apa, maksud dari firman Tuhan untuk kita ya intinya. Nah, rekan-rekan GP yang malam hari ini mendengar firman Tuhan, beruntung sekali, karena nggak perlu ikut seminar di luar, langsung Kak Steven jelasin. Oke. Nah, jadi, firman Tuhan malam hari ini untuk, rekan-rekan GP adalah, rekan-rekan GP mungkin pada saat ini merasa juga seperti Eneas, eee, tertekan akan sesuatu, hal yang kayaknya doanya nggak dijawab. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam studi nggak kelar-kelar, atau julukannya apa ya, kalau zamannya Kak Steven MA itu, mahasiswa abadi. Ya udah berapa tuh, udah 7, berapa tuh, dulu temennya Kak Steven MA tuh ada 12 semester nggak lulus tuh, waduh udah cakep dikit lagi udah bisa ngambil dosen dia, udah S2. Nah, jadi atau apa, selain pekerjaan, eee sekolah, mungkin juga pasangan. Kan kalau GP udah nggak apa-apa dong, udah punya pasangan dong. Iya udah wajar lah, orang dari PT udah ini, oke. Nah, udah wajar dong pasangan. Tuhan kenapa sih saya kok dapet, cowok yang nggak tulus ya sama saya ya, yang kayaknya mau manfaatin saya aja atau, eee, kok saya dapetnya, yang depannya ada Muhammad gitu loh, atau ada Siti, nah kenapa nggak dapet yang seiman, atau yang sama-sama percaya sama Tuhan Yesus. Nah itu pergumulan-pergumulan, kita sebagai pemuda ya, eee, kita butuh jawaban, eee, butuh pertolongan gitu. Atau juga mungkin, ada yang keluarganya kayaknya, "Tuhan nih mama apa, papa atau mama, Tuhan tolong." Banyak macam hal, karena pemuda tuh kompleks bener masalahnya, bener-bener kompleks. Jadi banyak yang butuh jawaban, butuh, eee apa ya, mukjizat mukjizat yang dialami Eneas untuk terjadi di hidup kita, gitu. Tapi Kak Steven juga percaya bahwa tidak selalu selamanya dalam kehidupan rekan-rekan sebagai, eee, anggota GP selalu berada dalam posisi Eneas. Di satu waktu, bahkan lebih dari satu, Kak Steven percaya adik-adik juga bisa adik-adik tuh kebiasaan di PT. Rekan-rekan juga bisa menjadi seperti Petrus, menjadi saluran berkat Tuhan. Eee,
memang sekarang mukjizatnya nggak keren-keren sih, nggak bisa nyembuhin orang langsung instan gitu. Atau kayak Petrus kalau nanti kita baca lagi di bagian bawah bisa bangunin orang dari mati gitu, jadi hidup lagi, wah, ya. Nggak keren-keren kayak gitu, tapi kita bisa bantu yang menurut kita itu hal kecil, tapi menurut orang lain hal yang besar seperti video tadi kita. Kita punya, eee, dana lebih, ada temen yang bener-bener butuh dan orangnya bisa dipertanggungjawabkan, dan dia bener-bener memang perlu itu kita tahu, kita bisa bantu. Nah, bagi kita itu mungkin hal yang biasa aja. Oh, orang gaji gua udah double digit gitu ya. Double digit itu maksudnya di atas 10 juta gitu. Kalau di bawah 10 juta single digit ya, 1. Udah double digit, oh, apalagi udah triple digit, wah, biasa aja. Tapi bagi orang yang menerima, itu benar-benar rasanya mukjizat Eneas terjadi bagi hidupnya, gitu loh. Banyak halnya, contoh, di masa GP tuh sukanya gap-gapan. Kak Stephen dulu di GP itu suka sering banyak gitu ada gap-gapan sana, gapan sini. Ada anak yang ngerasa dia nggak ditemenin sama sekali. Pada saat dia datang ibadah GP, ini sekarang online sih ya. Kalau ibadah GP-nya datang, ketemu bareng-bareng, teman-teman suka ngerasa nggak atau suka lihat nggak ada satu 2 orang yang dia memang selesai ibadah dia langsung pulang, karena dia nggak tahu dia mau kumpul sama siapa. Dia nggak tahu dia harus ngapain nih, mau nongkrong bahasannya kok nggak sama begini ya, atau dijauhin, ini orang kayak freak banget. Nah itu di zamannya Kak Stephen terjadi. Nah tapi, teman-teman bisa jadi seperti Petrus, bisa datang, coba say hi, tegur, apalagi orangnya orang baru, weh, datang say hi, tegur, ajak kenalan, ajak ngobrol, yang ringan-ringan, tanya sekolah di mana, ini di mana, ya. Yang cowok kalau itu temennya yang cewek, wah, siapa tahu sambil menyelam minum air kan. Kalau sama-sama cowok ya jadi temen nge-band atau temen mabar, eee, nggak ada salahnya dengan kita, saling membantu atau menyatakan kebaikan, walaupun tidak sebesar yang dilakukan oleh Petrus, gitu. So, teman-teman pada malam hari ini yang teman-teman dengar, semoga Kak Stephen sih berharap, Kak Stephen berdoa juga, semoga apapun pergumulan yang teman-teman alami pada saat ini, yang itu berat sekali seperti Eneas yang rasanya ya sudah Tuhan, memang ini udah beban saya untuk saya tanggung. Kak Stephen berdoa semoga itu dijawab Tuhan, teman-teman bisa ketemu saluran berkat Tuhan Petrus yang menyatakan bahwa, "Hai kamu, Yesus Kristus mau mengangkat beban kamu." Dan instantly ataupun nggak instantly, tetap dengan keyakinan iman, tetap percaya, tetap berdoa, tetap bergumul sama Tuhan. Dan yakin itu akan diangkat, dilepaskan. Dan untuk teman-teman yang sekarang ngerasa fine-fine aja, mari kita jadi seperti Petrus. Kita datang pada teman-teman, kita lebih peka terhadap sesama kita. Karena kalau sekarang udah kita nggak ngumpul bareng, kita via Zoom, via online, malah makin renggang hubungannya. Iya nggak sih? Malah makin renggang, nggak no touching gitu, nggak deketan. Kalau dulu Kak Stephen, suka main sama, ada Parulian, suka ngobrol, saya ini suka bercanda-bercanda. Nah sekarang udah nggak bisa, udah semakin jauh rasanya. Untuk teman-teman yang ngerasa fine-fine aja hidupnya, yuk seperti Petrus, kita mulai lebih peka, kita lihat teman-teman kita GP. Karena kalau nggak kita yang bantu, nggak sesama kita, ini teman-teman kita bisa hilang. Banyak angkatan GP, teman-teman yang, dari teman-teman Kak Stephen sendiri, banyak itu udah hilang, udah mencar. Ya kalau mereka pindah atestasi ke gereja lain sih syukur aja nggak apa-apa, itu maklum. Tapi, ya karena kerjaannya, karena tempat tinggal. Tapi kalau mereka ternyata bisa ke jaring, masuk ke keyakinan yang berbeda, sedih nggak kita? Sedih banget. Kak Stephen pernah, ada seniornya Kak Stephen di pelayan PA, sama-sama kita ngajarin kepada anak-anak PA untuk percaya, yakin Tuhan Yesus akan tolong, Tuhan Yesus akan jaga, Tuhan Yesus akan ini. Tapi ketika dihadapi sama tantangan hidup, ternyata nyerah juga, convert ke, eee, keyakinan yang lain. Itu Kak Stephen merasa itu salah satunya adalah tanggung jawab Kak Stephen, kesalahan juga. Karena
berarti Kak Stephen kurang peka untuk datang ngeraih dia. Jadi same mistake jangan terulang lagi. Kita harus lebih peka, terutama rekan-rekan pengurus, rekan-rekan anggota jangan malu-malu kalau ada ibadah tetap datang. Tetap datang, tetap ikutin apa yang sudah direncanakan oleh rekan-rekan pengurus. Karena itu untuk membangun iman kita kepada Kristus. Malam hari ini kita belajar dari Kisah Para Rasul, 2 hal. Pertama, menjadi seperti Petrus, menjadi saluran berkat Tuhan, dan ingat, nggak boleh sombong, itu intinya. Kalau ada sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan dan terjadi, jangan selalu bilang, itu karena saya. Tapi selalu harus bilang, itu karena Tuhan Yesus. Ya, jangan pernah sombong, jangan pernah mau mencuri kemuliaan Tuhan. Percaya, nanti pasti dimuliakan Tuhan. Seperti Petrus, orangnya tuh udah nggak ada, udah ribuan tahun yang lalu, tapi sampai malam ini masih jadi kesaksian yang menguatkan iman kita. Itu karena Yesus. Nah, terus yang kedua kita belajar tentang Eneas. Percaya, Eneas saja 8 tahun loh. Bukan hal yang mudah, itu lumpuh. Kak Seven pas baca ini agak-agak sedih juga. Karena harus membayangkan bagaimana perasaan Eneas. Atau perasaan wanita yang pendarahan 12 tahun ketika disentuh Yesus. Nah, itu hal yang kronis. Tapi dari sini kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang mungkin bagi manusia itu nggak bisa, bagi Tuhan itu bisa dilakukan. Oke, kita dapat pelajaran berharga 2 ini dari Kisah Para Rasul 9, ayat 32 sampai dengan 35. Nah, terakhir, seperti salah satu lirik lagu dari almarhum Glenn Fredly. Kak Steven suka musik soalnya. Nah, Glenn Fredly dia ada syairnya yang bunyinya begini, jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Rekan-rekan pemuda GPB Horeb, jadilah terang. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua, termasuk Kak Stephen juga, dan nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Amin. Kak Selin. Yap. Ada games ya, Kak? Oke. Sebentar, aku share dulu. Ya, teman-teman ada games ya. Diikutin ya. Ada reward kecil-kecilan. Sambil nunggu games, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Silakan. Nggak ada. Masih fokus jawab kayaknya, Kak. Mantap, Kak. Oh, ada. Oke, masih udah bisa belum Kak Selin atau belum? Kalau belum udah bisa. Oke, sip. Pekerjaan. Permisi kakak-kakak mau kasih tahu kita waktu ngisi kuisnya 10 menit ya, Kak. Wow. Nanti langsung di-share siapa dengan skor tertinggi. Lamaan 10 menit kali ya. Kan biar pada serius, Kak, jawabnya pakai hati jawab. Ntar browsing, Kak. Ntar browsing. Yang paling cepat dan paling benar ya.
Sudahkah, Selin? Atau boleh Kak Seven boleh interview dulu Kak Selin? Interview 1-2 orang sambil nunggu. Boleh. Oke. Semua Jangan semua. Mas. Oke, itu aja. Pahala. Oke. Pahala pernah nggak ngerasa seperti Eneas? Maksudnya berada dalam posisi terdesak atau sangat berharap? Iya sangat sih Kak, pernah sih. Sangat berharap kenapa? Jauh. Waduh. Oke, Ya. apa? Boleh sharing nggak? Apa? Nggak usah terlalu detail, umum aja. Apa sih yang diharapin, yang mau dijawab tuh apa, Pak? Kalau berharap, kalau yang misalkan yang remeh-remehnya ya tentang misalkan cewek. Ya itulah Kak. Berharap sih. Oh iya. Kalau ya yang akhir-akhir ini sih Kak, apa kan pengen magang gitu, udah lamar-lamar tapi belum dapat gitu Kak. Mungkin ada yang kurang pas dari surat yang diajukan untuk pelamar gitu atau gimana, tapi ya lagi berusaha sih Kak. Oh. Oke. Iyalah. Oke, Pak. Percaya emang nggak gampang tuh, Dek. Cuman nanti pasti ada waktunya ketika itu memang pas untuk kita sesuai dengan maunya Tuhan, pasti dapat. Kelihatannya jawabannya klise, tapi emang selalu kayak begitu, Bro. Ya, amin Kak, amin. Betul Kak. Iya. Soalnya ya akhir-akhir ini masih ya ada ditolak-tolak lah Kak dari email gitu. Oh, sama cewek? Bukan. Oh, bukan. Bukan itu. Itu iya. Tapi loh, nggak jadi yang sama pendeta. Wah, kita jadi grup ini lagi ngerjain tugas ya? Lagi ngerjain itu ya, Google itu ya? KTP gosip nih. Nggak ikut Kak, udah tahu jawabannya. Oh, oke. Oke. Ini lagi sambil ngerjain ya, teman-teman yang lain ya? Ya, mungkin teman-teman lagi sambil ngerjain atau mungkin ada yang bisa juga ikutan. Belum ya? Kalau ada yang udah selesai. Salah semua nih. Yang bikin soal juga ikutan nggak? Kalau bikin soal ikutan ya kalah. Oh enggak lah. Kak Cici ikutan nggak? Ikut kayak pan. Lagi mikir nih. Aduh, ikut. Keren nih. Kalau Ayu ikutan nggak Ayu? Menjebak nih pertanyaannya. Nomor 1 jawab kapital semua. Iya. Ayu ikutan nggak Ayu? Enggak Kak. Oh oke. Kalau gitu Ayu aja. Sambil tunggu soalnya. Daripada kita diem-diem. Ayu, kalau Ayu sendiri pernah nggak merasa di posisi Eneas kayak tadi, kayak pahala? Pasti pernah Kak. Oh, apa Yuk? Aduh. Ayu sinyal. Iya nih kayaknya. Oke. Nggak apa-apa Yuk, nggak apa-apa. Nanti di chat pribadi aja nggak apa-apa. Oke. Selin ikutan nggak? Selin nggak ikutan ya? Nggak. Oke, Selin. Kalau gitu Selin. Selin, apa Lin? Yang seperti Eneas, Lin? Pernah, Kak. Pernah. Pas waktu ini sih, Kak, waktu itu tugas numpuk, deadline-nya banyak banget sampai sempat nggak tidur 3 harian. Capek banget, pengen nyerah, tapi ngingat, aduh bayaran kuliah mahal, jadi nggak boleh nyerah. Ya. Gitu. Ya. Oke. Ya, betul. Dan jadi ya bener lah. Itu motivasi paling bagus tuh. Ingat
perjuangan dari orang tua. Wah, jadi kita semangat ngerjainnya. Ya toh, tetap semangat Lin. Jangan jadi MA ya. Harus kalau bisa cum laude sebelumnya. Oh, cakep tuh. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Siapa lagi yang Cia udah belum? Udah. Oke, Ci. Gimana, Ci? Kenapa? Apanya? Apanya, Kak? Cia, gimana pengalaman Eniasnya Cia? Aduh, banyak, Kak. Waduh. Ini satu aja, Cia. Kita nggak cukup. Iya, satunya tuh gara-gara belum lulus waktu itu. Oh, oke. Iya. Lulusnya telat. Tapi nggak sampai MA sih. Oh, ya. Iya gitu, Kak. Puji Tuhan masih bisa lulus. Iya, udah lulus. Bagus itu. Nah, sekarang kan tinggal next habis lulus berkarya untuk diri sendiri, keluarga, dan negara. Sampai negara ya? Dutanya Pak Jokowi. Oke. Tapi sekarang udah kerja, Ci ya? Udah. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Iya, puji Tuhan. Kerja yang rajin, jangan males-males lah. Ya. Siapa tahu nanti bisa promote kan. Malah bisa bantuin teman-teman yang lain yang lagi cari-cari juga kalau ada lowongan di tempatnya. Lagi ngebantuin, Kak. Oh, cakep. Jadi Petrus kan langsung. Mana CV lah? Siap. Nah, habis ini Kak, habis ini. Oke, kayaknya Kak Cici udah ya? Udah selesai kan? Sudah, Kak Cici, Pak. Kak Cici mukanya ini banget, ahli-ahli Taurat, jadi nggak mungkin. Enggak, ini lagi sebel, Kak. Aku salah cuma gara-gara tanda spasi. Ini nggak asik. Ini itu yang nggak asik banget. Bikin nomor 1. Penggunaan tanda bacanya nggak tepat ini pengurus nih. Aduh, menjebak banget. Oke, so Ci, gimana Ci? Momen seperti Eneas, Ci? Momennya banyak sih, Kak. Termasuk ini saat ini juga sedang mengalami jadi Eneas ini. Jauh banget. Udah berat banget kayaknya. Tadi kan Kak Steven bilang jadi Eneas ya mulai dari apa yang bisa membantu yang mungkin sederhana buat orang lain gitu kan ya. Nah ya nih contohnya nanti ngebantu Ayu jalanin PPT kan kayak gitu. Sisi ini emang luar biasa. Cakep dari udah dari dulu di Magdalena Matius. Keren deh Cici deh. Terus berkarya Ci. Jeripaya dalam Tuhan tidak sia-sia. Siap, Kak Evan. Kan didikan Kak Evan juga. Oke. Siapa lagi yang udah ya? Yang udah nih biar digangguin nih. Yang udah ngacung dong. Aduh, ada tangannya. Udah selesai tapi terjebak semua, Kak. Thank you. Audrey mau jawab, Kak. Oh, Audrey. Oke, Audrey. Ayo dong, Audrey. Audrey, papanya Audrey temennya ini nih, temen nongkrong customer. Saya udah berasa tua banget ya. Oke, Dre, gimana Dre? Momen Eneas, Dre? Apa ya, Kak? Terserah mau cerita momen Eneas atau momen Petrus, terserah. Kayak nggak gede-gede banget, misalnya kalau bantuin orang kayak apa ya, misalnya hal kecil orang kayak butuh bantuan, aku pasti bantuin. Yang apa ya, menurut aku kalau bantuin orang tuh aku nggak pernah merasa kayak sebuah bantuan itu merupakan cukup gitu loh, Kak, buat orang lain. Jadi sebisa mungkin kalau mau bantu orang, mau nolong orang, ya bantu aja walaupun hal-hal kecil gitu. Ya gitu sih, Kak, aku nggak pernah kayak ngerasain kayak spesial banget sih udah pernah bantuin orang kayak gitu, Kak. Kayak itu kewajiban aku atau kayak ya emang tugas manusia hidup di dunia ini. Oke.
Nih, Audrey nih bagus nih, udah siap nih, kayaknya mau jadi presbiter mendatang nih. Nah, iya. Jadi dasarnya itu karena kita sadar kita ini udah dibantu sama atau ditolong, diselamatkan sama Yesus. Jadi ya tinggal kita lakukan yang memang apa ya, contoh dari Tuhan Yesus. Nah itu udah dasar intinya dari pelayan begitu tuh, Dre. Audrey udah cakep banget, ini pasti karena didikan papa mama nih. Wah, cakep. Mamanya Audrey juga sering bantuin Kak Stefan, bagus. Salam sama Terima papa kasih ya, kepada Dre ya. Mama. Iya, ya Kak. Oke. Ini udah selesai belum sih? Belum ya? Oke. Doli aktif nggak? Iya, waktunya. Udah habis? Ya, 2 aktif, Kak. menit lagi. 2 2 menit. menit. Oh, Doli. Oke, Dol. Apa kabar, Dol? Sehat? Sehat, Kak, begitu kan. Wih, udah lama banget nggak ketemu Doli. Doli, momen Doli saat down banget seperti Eneas, atau momen Doli saat Doli bisa jadi saluran berkat Tuhan seperti Petrus, ceritain satu aja, yang mana aja, terserah. Yang seperti Eneas atau seperti Petrus. Ayo, Dol. Enggak separah itu sih. Iya, terus? Gimana ya? Enggak. Teman. Aduh. Gimana dong maksudnya? Nggak ngerti. Jadi kayak momen pas ngedown gitu ya, Kak? Ada nggak, Dol? Ya mungkin waktu itu kok sebelum ujian tuh saya agak belajar. Jadi agak takut gitu, tapi takut banget. Terus nilainya Doli bagus? Nggak tahu, Kak, saya ngerjain aja. Hasilnya bagus? Belum tahu, Kak. Oh, belum keluar? Iya, belum. Ya sudah, yang penting udah dikerjain, tinggal berserah aja dong. Iya, Ya udah dikerjain. Kalau hasilnya bagus, berarti ini jadi pelajaran juga. Next harus mempersiapkan diri lebih baik. Kalau hasilnya nggak bagus, ya itu teguran. Berarti Doli harus lebih baik. Kalau hasilnya bagus, ya sama. Tetap harus belajar intinya. Nggak boleh menganggap mudah sesuatu. More prepare, more better, ya kan? Iya, Kak. Oke dong. Udah ya? Oke. So, lanjut Kak Selin. Iya Kak, Iya, Ayu Kak. mau share jawabannya. Oke, moment of truth teman-teman. Boleh di-share ya, Ayu? Oke. Mantap. Yang skornya paling tinggi aja yuk, nggak apa-apa, 1 orang. Itu yang di show. Iya, ini, Kak. Oh. Namanya, sorry. Angel. Angel Kak Steven yang skornya paling tinggi. Hey, Angel Ansana ya? Iya. Iya, Kak. Mantap. Kita boleh show Angel. Angel mana suaranya? Iya, Kak. Congrats ya Angel ya. Iya, Kak. Angel langsung terharu sepertinya. Oh. Angel aware banget berarti yang nomor 1 jago. Teliti banget ya, mantap. Angel gak ada salah spasi kayaknya. Sabar Kak Cici.
Sabar, sabar, Ini sabar. mau keluar dari Kak Steven nih kayaknya Ayu bener semua deh, Kak. Ini cuman salah di spasi doang dia nih. Iya benar. Keren Siapa banget. ya? Ayu. Siapa ya? Angel apa Ayu? Angel Kak, Wow. Angel. Oh, Angel. Maaf. Wow. Jadi pemenangnya Angel. Jalan sana ya, Kak. Oke. Nah, nanti Kak Steven minta sama ini ya, Kak Selin atau Pahala ya, nomornya Angel ya. Siap. Oke. Oke, Kak Steven kembalikan ke Direktur Ghost. Selanjutnya kita akan masuk ke doa syafaat yang akan dipimpin oleh Diakon Steven. Kepada Kak Steven dipersilakan. Ya, oke. Rekan-rekan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan boleh menjaga dan menyertai kami. Bapak, terima kasih juga untuk firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami di malam hari ini dari Kisah Para Rasul, bahwa kami pun Tuhan pernah berada dalam saat-saat terendah kami seperti Eneas, Tuhan. Tapi seperti Eneas pun Tuhan kami percaya bahwa Tuhan akan melawat kami, bahkan menyembuhkan kami dan memulihkan kami dari keadaan kami. Ajaran kami juga Tuhan, di waktu-waktu Tuhan memberikan kami menjadi saluran berkat Tuhan seperti Petrus, kami boleh melakukannya dengan tidak mencari hormat bagi diri kami Tuhan, tapi tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarlah kami untuk melayani Engkau Tuhan dalam kehidupan kami dengan setia dan taat. Bapa, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia, berkati Indonesia dalam banyak bencana yang sedang terjadi Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pemulihan bagi Indonesia Bapa, terutama daerah-daerah yang kena bencana Tuhan. Berkati segala bantuan yang diberikan kepada mereka Bapa, agar boleh cepat sampai dan warga, masyarakat yang terkena bencana boleh merasakan bahwa mereka ditolong, dilawat oleh Tuhan melalui bantuan-bantuan yang disediakan. Terima kasih Bapak. Saya mau berdoa untuk pemerintahan di Indonesia, Tuhan berkati Bapak Presiden Joko Widodo, juga Bapak Wakil Presiden Maruf Amin, bahkan dengan segala menteri, gubernur di tempat kami, bahkan sampai pemerintah terkecil di tempat kami tinggal Tuhan, RT dan RW. Berkat segala kebijakan yang mereka buat Tuhan, agar itu boleh mensejahterakan kami sebagai warga negara Indonesia. Ya Bapak, kami mau berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, terutama gereja kami GPIB Horeb. Berkati agar melalui kehadiran GPIB Horeb Tuhan boleh membawa nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Bahkan boleh menjadi saluran berkat bagi warga sekitar Tuhan dan bagi para jemaat. Kami berdoa bagi pelayan Tuhan yang Tuhan pilih dan Tuhan tugaskan di GPIB Horeb, Bapak Pendeta Irdian, Ibu Pendeta Dewi, bahkan juga seluruh presbiter Tuhan, dan juga pengurus dan pelayan Kenampelkat Tuhan,
bahkan orang-orang yang bekerja tanpa jabatan di gereja Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama. Kami percaya Tuhan melihat mereka satu demi satu. Tuhan menilik hidup mereka dan Tuhan memperlengkapi apa yang mereka butuhkan agar mereka boleh melayani Tuhan dengan senang hati untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Saya mau berdoa Tuhan untuk Pelkat GPB Horeb. Bapak berkati para pemuda di gereja kami Tuhan yang menjadi tiang bagi gereja kami, masa depan dari gereja kami Tuhan. Berkati mereka agar mereka semakin dekat setiap hari padamu Tuhan, semakin beriman, semakin percaya kepadamu. Tuhan berkati para pengurus di Pelkat GP, biarlah mereka Tuhan berikan hikmat yang datang daripadamu, agar mereka juga Bapa, walaupun dalam keadaan seperti ini, tidak bisa bertemu antara satu dengan yang lainnya, mereka tetap boleh mengarahkan, memberikan kegiatan-kegiatan yang baik bagi para anggota GP Tuhan, dan membawa mereka semakin dekat pada Tuhan. Biarlah para pengurus yang ada di GP Tuhan boleh menjadi contoh teladan yang baik bagi anggota GP yang lain. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk anggota-anggota GP Tuhan. Berkati mereka dalam segala permasalahan mereka Tuhan, dalam pergumulan mereka. Berkati dalam sekolah, dalam kuliah, bahkan dalam pekerjaan, atau masa-masa mencari kerja. Tuhan berkati. Kami percaya untuk segala sesuatu ada waktunya. Maka dari itu kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Terima kasih Bapak. Ajarkan kami selalu sebagai anggota GP menjadi surat-surat Tuhan yang terbaca dimanapun kami ditempatkan. Saya mau berdoa untuk anggota-anggota GP yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka semua Bapak. Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan. Sama seperti firman di hari ini, Engkau menyembuhkan Eneas Tuhan. Kami percaya Engkau juga boleh menyembuhkan setiap anggota GPB Horeb yang sedang sakit. Biarlah melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan juga perawatan, perhatian yang diberikan oleh orang-orang terdekat maupun tenaga medis, itu boleh menjadi sarana kesembuhan Tuhan yang luar biasa bagi hidup mereka. Bagi anggota GP yang malas Tuhan, Bapak berkati agar Tuhan boleh berikan mereka kerajinan, berikan mereka setiap hari mau bertambah dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka tidak menjauhkan diri mereka dari ibadah-ibadah yang ada Bapak. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, tapi mereka menemui kegagalan demi kegagalan. Kami percaya Tuhan bahwa itu menunjukkan waktu mereka untuk berhasil semakin dekat Tuhan. Kami percaya bahwa setiap orang yang mencari akan menemukan, setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Saudari Lia, dengan rencana pada hari Senin besok Tuhan akan melaksanakan sidang skripsi. Tuhan berkati agar semua boleh berjalan dengan baik. Apa yang sudah dipersiapkan itu Tuhan, itu boleh menjadi pegangan untuk dia melakukan sidang skripsi. Dan biarlah Tuhan berikan kepadanya kelancaran dalam berkata-kata, dan juga berikan kewibawaan surgawi agar ia boleh melaksanakan sidang skripsinya dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga. Terima kasih Bapak. Saya mau berdoa Tuhan untuk mulai tanggal 3 Mei ada UTS. Bapak persiapkanlah rekan-rekan pemuda ini Tuhan, biar mereka diberikan hati yang rajin Tuhan, hati yang giat untuk belajar, agar mereka tidak mengharapkan hasil yang baik karena mencontek, tapi mereka boleh puas karena mereka mendapatkan hasil yang baik, karena mereka berusaha dan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Bapak. Saya mau berdoa juga Tuhan untuk korban bencana alam di NTT. Bapak,
Jadikan kami juga saluran berkat bagi mereka Tuhan, dengan apa yang bisa kami lakukan, walaupun itu hanya mendoakan. Bapa, berkati juga untuk kapal selam yang hilang di perairan Bali, dan di dalamnya masih banyak terdapat orang-orang Tuhan yang bekerja sebagai ABK, masih dalam proses pencarian. Kiranya Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu agar ini boleh diketemukan Tuhan. Tapi biarlah hanya Tuhan saja yang mengetahui apa yang terbaik. Dan biar kami Tuhan boleh selalu berharap padamu. Kami mau berdoa untuk kondisi yang pada saat ini Tuhan, untuk wabah COVID yang terjadi. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kelemahan bagi kami Bapak. Tapi ini menjadi ujian bagi kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bahwa kami boleh tampil bersinar Tuhan dalam kondisi apapun, baik itu baik maupun itu tidak baik. Kami tetap siap untuk melakukan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, yang akhirnya kami mau alaskan dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, Tuhan penyembuh kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk informasi pengumpulan persembahan diharapkan kepada rekan-rekan pemuda yang hadir dalam ibadah online untuk mengumpulkan persembahan dan kotak kesetiaan masing-masing. Persembahan dan kotak kesetiaan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Karen Gracelia atau melalui OVO atas nama Karen Gracelia. Sekarang bersyukur, hai hati mulutana, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Selanjutnya kita akan masuk ke doa persembahan yang akan dibawakan oleh Angel. Pada Angel dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapak, terima kasih atas segala berkat-Mu di kehidupan kami ini Bapak. Kami baru saja mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami Bapak. Semoga persembahan yang kami berikan ini dapat menjadi berkat di dalam pelayanan Gerakan Pemuda GPIB Horeb Bapak. Dan Bapak kami juga berdoa semoga Bapak dapat terus untuk mengajarkan kami selalu berucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, atas nama-Mu kami berdoa. Amin. Selanjutnya, kita akan masuk ke Warta Gerakan Pemuda yang akan disampaikan oleh Bang Pahala. Kepada Bang Pahala, dipersilahkan. Oke, makasih Pak Rulian. Ya, shalom Kak Stefan, shalom teman-teman. Shalom, Iya, Pak. jadi ibadah. Iya, jadi ibadah malam ini telah dipimpin oleh Kak Stefan. Kami dari GP mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Stefan
Kiranya Tuhan memberkati Kak Stephen dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Liturgos Michael Barulian. Lalu ada 2 persembahan, Angel Ansanai, lalu ada host Kak Cici dan dan Ayu sebagai operator multimedia. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan teman-teman sekalian. Makasih juga Ala pemusik. Oke. Oh ya, makasih Kak. Terima kasih banyak loh Kak udah diucapin. Iya. Jadi, oke. Warta GP kali ini juga akan menginfokan kepada para GP bahwa ibadah selanjutnya akan dilaksanakan tanggal 15 Mei 2021. Ibadah nanti juga kita akan menyambut teman-teman CD baru kita. Kiranya teman-teman boleh hadir juga dan ikut dan berpartisipasi dalam penyambutan teman-teman CD baru kita. Lalu selanjutnya, warta yang terakhir yaitu mengingatkan kembali terkait persembahan dan kesetiaan. Kiranya teman-teman bisa berpartisipasi juga dalam persembahan maupun kotak kesetiaan untuk pelaksanaan kegiatan GP ke depannya. Nanti di grup GP akan diinfokan kembali tentang pengumpulan persembahannya, yaitu melalui transfer bank atau maupun OVO. Baik, jadi sekian warta GP kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Iya. Oke, kita masuk ke dalam pengutusan ya. Kembalikan kepada Kak Stephen. Ya. Iya, betul. Oke, kita masuk ke dalam pengutusan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 280, bait pertama dan kedua, Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Rekan-rekan pemuda, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus, dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua saat ini sampai dengan selama-lamanya. Ibadah selesai, teman-teman boleh saat teduh, saya kembalikan kepada pengurus. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Iya, ibadah malam kali ini telah selesai.
mungkin yang belum satu dulu bisa dipersilakan satu dulu. Oke, sebelum kita selesai ibadah ini, teman-teman kita ada foto bareng, screenshot sih. Gimana Ayu atau Kak Cici? Adakah yang bisa? Bisa. Makasih Kak. Aktifkan dulu kameranya. Oscar, Iel, Audrey. Oke, karena cuma satu halaman. Ayo apa gue nih? Ayo bisa, Kak Cici bisa. Ya udah bareng-bareng aja mana yang lebih bagus. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ayo sudah? Sudah Kak Cici. Sudah Pahala. Oke deh. Iya, makasih Kak Cici. Oke teman-teman, Kak Stefan, terima kasih banyak Kak Stefan dan teman-teman. Oke, izin pamit ya, Liv ya. Kakak dulu, doa dulu kakak. Oh gitu. Iya benar. Makasih. Ayo teman-teman pengurus. Makasih Kak Teman-teman pengurus. Oke, bentar. Yuk.